Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat malam, sore, siang, malam. Selamat malam ya, karena kebetulan saya kerjanya juga malam. Oke, video ini tak buat untuk nanggepi Gebin Paint Project lagi-lagi. Di situ Gebin Paint Project ngejak ngomongin tentang alat, katanya wah saya bisa ngomong bla 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 karena alat yang saya pakai mahal, mau aplikasi siang hari, malam hari hasilnya tetap bagus. Nah, saya dikasih challenge untuk coba aplikasi malam hari pakai alat yang ya katanya murahan. Oke, di sini saya juga sudah mempersiapkan senjata. Di sini saya pakai F3. Ini spray gun ya. Kalau dibilang murahan ya memang murah, harganya cukup terjangkau ya, apalagi bagi para pemula. Terus ini spray gun yang sudah merakyat anak bangsa. Kelebihannya apa? Spray gun ini selain dari harganya yang terjangkau mungkin bagi para pemula atau mungkin yang baru buka usaha di bidang repaint body, dengan kapasitas kompresor yang cukup kecil, dia sudah bisa untuk bekerja. Kalau kita cuman mengandalkan, maksudnya ambil pekerjaan yang kecil-kecil seperti halnya repaint body motor ya. Tapi ada juga teman saya yang pekerjaannya besar tapi tetap juga pakai spray gun ini. Ada Auto Body 86 kalau nggak saya lihat di videonya itu malah Fortuner kalau nggak salah, mobil Fortuner panelnya ditembak dengan spray gun ini. Jadi kita kembali tentang ngomongin alat, tentang mahal dan murah, hasilnya bagaimana itu tergantung dari operator, satu, kedua nasibnya lagi apes atau enggak, dan yang ketiganya bagaimana kita mengenal alat tersebut. Yang jelas alat ini didevelop semakin mahal semakin canggih ya. Ini untuk mempersingkat pekerjaan kita yang tadinya mungkin kita kerjanya sedikit agak terhambat dengan ya mungkin kualitas alat yang kurang begitu cepat satset untuk kerja. Terus kalau kita pilih alat yang ya mungkin harganya sudah rekomend, terus teknologinya juga sudah mendukung, itu mempersingkat atau memperpangkas waktu pekerjaan kita. Sederhana seperti itu. Saya akan ambil contoh seperti gini. Misalkan saya pakai Supra, terus teman saya pakai Ninja. Yang jelas kecepatan untuk sampai dari satu tempat dengan jarak yang sama ya wis jelas kecepatan Ninja lah daripada Supra. Sederhana seperti itu. Tapi untuk urusan sampai ya tetap sampai aja semuanya. Tapi yang membedakan hanya waktu, jarak tempuhnya. Yang mungkin pakai motor Ninja pun, jika kendali dari sang jokinya nggak menguasai motor tersebut misalkan, atau mungkin banyak bocor di tengah jalan, mungkin di tengah jalan sebelum sampai finish sudah disalip sama Supra. Jadi kembalinya kepada joki dan nasib. Oke, di sini saya sudah siapkan F3. Yang ini F3 punya saya, ini kebetulan ada dua ya, dua-duanya saya modif. Kemarin aku pesen sempat ke garasi Rosok dengan minta karakter sesuai dengan karakterku ya. Saya tak maksud sederhana seperti ini, aku minta modif tapi dibuatkan untuk yang full modifnya bagaimana. Permintaanku kemarin minta yang aku pokoknya kalau menembak cairan yang kental dia mampu meskipun spray gunnya kecil. Alasannya kenapa? Karena saya sering mendapati pekerjaan yang rawan untuk terjadi keriting atau meruntuh. Penyebabnya ya kemarin sudah kita bahas ya. Kalau thinner terlalu banyak terus medianya rawan ya, itu yang memicu media ini keriting atau cat lamanya bangkit dari kubur ya. Makanya saya pesen karakter spray gun yang kental tapi masih bisa memberikan droplet yang lembut. Dan untuk yang satunya saya minta karakter spray gun yang mampu memberikan droplet yang halus dan lembut dengan pattern yang lebar. Alasannya kenapa ya, ketika kita jumpai mungkin cat yang berpartikel seperti mutiara lembayung atau bunglon, nah baru spray gun yang ini tak pakai. Oke, kita ini ngomongin apa ya ya. Aku kalau ngomongin tak compare iki terlalu sensitif. Tak compare yang jelas terlalu sensitif. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen aku maksudnya ngomper nih Mas, perbedaan antara yang mahal dan murah bagaimana yo, nanti tak buatkan videonya. Tapi kok aku bisa dikeroyok sama teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misal dasar pengen buat ya nanti tak buatkan. Oke, di sini aku akan cerita F3 aja. Jadi bagaimana settingnya. Kebetulan kemarin juga ada yang menanyakan ke saya di WhatsApp ya, Mas bagaimana setting F3 setelah aku upload video ini di Instagram. Nah ini aku akan sedikit ngulik tentang bagaimana sih setting spray gun. Nah secara umum aja ya. Oke, ini spray gun F3. Di sini hanya saya pasangi manometer. Manometer itu apa ya? Sederhananya manometer itu keran lah, keran angin. Apakah spray gun Aurita F3 ini nggak ada kerannya? Ada, sudah bawaannya ada. Cuman manometer ini fungsinya ya hanya untuk memperlihatkan atau
melihatkan berapa sih tekanan angin yang keluar ke spregannya, ngaturnya ya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya seperti gini, kenapa Mas harus melihat tekanan angin? Ini hanya untuk data. Saya akan ngambil contoh ketika melakukan proses aplikasi Clearcoat ini. Misalkan Clearcoat ini tadi mixing rasionya 4:1, terus tinernya 25%. Kita menemukan settingan yang pas itu anginnya di berapa. Jadi misalkan di sini menunjukkan angka 2 bar lebih sedikit misalkan. Jadi sewaktu saat ketika kita mau mengulang pekerjaan seperti gini dengan mendapatkan settingan yang sama seperti ini, kita nggak ribet-ribet untuk mencari. Kalau kita nggak pakai manometer ya tentunya waktunya agak lama. Ini kenapa alat itu didevelop untuk memangkas kerja dari waktu kita. Kalau kita nggak pakai manometer mungkin kan settingannya lupa dulu berapa putaran, kita putar terus nggak ada angkanya, kan bingung. Nah sebenarnya seperti itu. Jadi alat semakin bagus didevelop untuk mempersingkat atau memperpangkas kerja dari pekerjaan kita. Sederhananya seperti itu. Kita kembali ngomongin setting dan nanti juga kita akan ngomongin performa dari F3 ya. Kita kenali dulu F3 Orita ini. Yang bagian bawah ini keran, jadi keran angin. Misalkan teman-teman sudah pakai manometer, berarti keran angin harus dibuka full, ulirnya ditarik keluar atau diputar keluar. Terus bagian yang saya putar ini adalah bagian jarum. Jarum itu apa? Keran cairan. Jadi semisal kita tarik dratnya ke belakang, berarti jumlah cairan yang keluar debitnya semakin banyak. Terus yang bagian atas ini pattern itu lebar pola. Misalkan kita pengen tahu performa dari ini alat, cara settingnya bagaimana? Yang perlu kita perhatikan adalah tentang debit cairan yang keluar dan lebar pola. Yang saya maksud itu seperti gini. Jadi untuk lihat performa dari ini alat, cara sederhananya jarum kita buka full ke belakang sehingga trigger ini sudah nggak bisa ke belakang lagi atau mentok ya. Dan pattern kita buka full, itu yang sering kita sebut dengan mode full wide open. Untuk tekanan anginnya berapa? Nah, tekanan angin ini menyesuaikan dengan cairan atau kekentalan cairan yang disemprotkan. Misalkan kita menggunakan perbandingan cat 1:1 ya, atau 50% cat 50% thinner. Ketika jarum kita buka full, pattern kita buka full, terus angin kita buka mungkin di angka 2 bar 3 bar, masih memberikan droplet yang kasar, berarti cairan kita yang kurang encer. Solusinya bagaimana? Ya ditambahi thinner. Ukurannya seperti apa? Sampai dengan menemukan droplet yang bagus ketika kita tembakkan di media. Yang saya maksud tembakan droplet yang bagus itu seperti apa? Nggak terlalu masir kering, juga nggak terlalu becek atau lembab ya, atau ya sederhananya becek lah. Dan juga tidak terjadi pattern yang bolong. Maksudnya pattern bolong itu misalkan ini pattern lebar atas ke bawah rata, jangan sampai yang di tengah ini terjadi pattern yang kosong ya, atau tembakannya ini nggak ada catnya atau nggak ada cairannya. Jadi setting sederhananya seperti itu, ukurannya seperti itu. Mengenai jumlah kekentalan cairan dan tekanan angin ini mengikuti dari keperluan masing-masing. Mungkin paham ya pembahasan yang saya maksud ya. Kalau saya jelaskan memang agak susah. Enaknya ya langsung praktek saja. Ini khusus untuk para pemula. Sing pak khusus pro minggir, nggak usah. Dan tentang cara membawa alat, yang saya maksud ini ritme ya, atau kecepatan ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung, kok saya bawanya cepat, sana bawanya lambat. Ini semua kembali kepada settingan alat masing-masing. Misalkan saya mungkin senang mode full wide open karena jumlah cairan yang terlalu banyak dan tembakannya deres, berarti saya harus menyesuaikan dengan ritme yang cepat. Kalau kayak ritme lambat dengan settingan mode seperti gini yo, kita ketilapan. Catnya mungkin atau clearnya mungkin mewek atau terlalu becek dan sebagainya ya. Jadi jangan heran misalkan ada yang bawa cepat, ada yang bawa lambat, itu semua tergantung dari karakter dan settingan masing-masing. Nanti saya buatkan video khusus bagaimana mengenal performa dari alat dan kemampuan kita dalam membawa alat tersebut ya. Segera saya buatkan. Saya di sini memang masih cari media yang tepat. Ya doakan aja dapat panel yang lebar. Kalau nggak ada panel lebar ya nanti entah kita mau ngecat genteng kah atau ngecat mobil-mobilan atau helm. Yang jelas saya pengen membuat video itu supaya teman-teman nggak heran ketika
mungkin ada seorang operator yang bawa cepet atau bawa lambat, yang membedakan di mana. Oke, di sini saya challenge dari GP Pen Project, saya buktikan ya, nggak buktikan sih, saya jalani gitu aja. Nggak buktikan itu dikiranya saya nanti orang yang terlalu bagaimana. Jadi saya nembak pakai F3 Aurita malam hari. Yang jelas pekerjaan saya ya agak sedikit lambat, jadi harusnya ini tadi cepat selesai, nggak jadi selesai nembaknya, makanya untuk warnanya tadi sore ya. Jadi tengah hari saya tembak sampai hanya dengan sore karena perlu adaptasi kembali. Alat ini sudah lama nggak tak pakai, jadi adaptasi kembali kerjanya ya malah rodok gremet-gremet. Biasanya satset ya malah rodok woles. Terus dikasih kesempatan nembak clearnya akhirnya malam hari. Jadi malam hari tak tembak full semuanya pakai F3. Tapi untuk video yang nembak chatnya nggak sempat kerekam, lupa aku klik tombol on pada kameranya. Jadi tak cuplik aja yang sempet ke ambil ini yang ketika aplikasi Spakbor. Oke, untuk hasilnya bagaimana? Ya nanti kita lihati. Yang jelas di sini saya adaptasi kembali. Untuk spregannya teman-teman mungkin yang sama-sama F3 dengan spregan yang saya pakai ya tentu beda, karena ini sudah modifikasi. Modifikasinya ya sesuai dengan karakter saya. Aku pengennya kayak gini. Jadi ojo heran like misalkan oh aku bawanya cepat, ada bahannya lambat. Terus tentang mas bedanya spregan mahal dan enggak itu bagaimana, nanti tak buatkan video khusus. Tapi dengan syarat saya pengen 50 komentar up untuk saya compare. Sebenarnya sensitif, tapi ya daripada teman-teman penasaran ya. Tapi kalau nggak sampai 50 nggak saya buatkan. Wes seperti itu. Daripada aku nanti dimarahi sama teman-teman yang lain. Dan berikut hasil pagi harinya setelah hasil kerja keras kita tadi malam ya. Jadi sampai hanya mendekati subuh nembak kita. Untuk hasil seperti biasa langsung saksut. Ini kotornya kotor debu. Jadi debu luar aja, belum melalui proses apapun. Tak lap aja juga belum. Ini debu di luar karena di sini cuacanya berdebu siang ini. Taksut siang hari. Ini bahkan ada yang malah mau meler. Saya akan tampilkan hasil-hasil yang kurang perfect ya. Ini meler dekat rating, kalau kita geser nah ini kelihatan, nah itu Pak, tapi nggak parah. Tapi ada juga yang parah pada area tab bodi belakang ya. Namanya alat lama nggak dipakai, karakternya mesti lali, adaptasi atau perlu adaptasi kembali. Beda dengan yang sering kita pakai mesti apal ya karakternya ya. Ini tak tampilkan hasil-hasil yang kurang. Yang mana ya? Oh ini nih di panel belakang. Nah, ini atasnya bagus wisan. Lirik emang motor ngejarnya flat ya wes flat, tapi flatnya flat tembem gitu. Nah ini yang meler pada area bawah, deng, ketebalan pada area situ, kontrolnya kurang. Yang satunya malah kering, ngantuk iki operatornya. Jadi semua ini ya tergantung dari nasib. Nah, nasibnya api, feelingnya tepat, terus paham mengambil alat yo mesti enak. Yang jelas tukang tembak kui perang dengan egonya sendiri jadi lah, dia terlalu bernafsu, nggak kontrol apa takut-takutan ya malah seperti gini. Lek takut gerit jeruk, tapi lek kekendelen atau terlalu berani yo beler gitu aja nasib. Tapi kalau alatnya sudah mulai memiliki kontrol yang bagus, lebih gampang dikendalikan. Makanya alat semakin canggih, semakin api, dia mesti lebih enak kontrolnya. Tapi alat lek ya sudah modifan ya ini harus sabar, telaten, terus nafsunya benar-benar dikendalikan. Nah ini ada yang jeruk, ada yang ngeflat. Kalau untuk masalah popping kita nggak menemui karena kita sudah paham dengan karakter clear coatnya, mampu diaplikasikan pada suhu berapa, bisa hasilnya berapa, tentunya aman dari popping. Oke, sekian, kita lanjut di video selanjutnya.